Apa kabar sahabat Premier? Berjumpa lagi bersama saya Catherine dalam program Premier Today, sebuah program yang mengupas fakta-fakta seputar dunia kesehatan. Sahabat Premier, hingga bulan Maret tahun 2026 setidaknya tercatat lebih dari 10.000 kasus suspek campak dengan 8.300 kasus dan juga 6 kematian. Selain itu terdapat juga 45 kejadian luar biasa campak di 29 kabupaten kota dan 11 provinsi di Indonesia. Adanya pendapat bahwa penyakit campak itu hanya menyerang anak-anak, membuat orang dewasa menjadi acuh terhadap pola hidup sehat dan pencegahan terhadap penyakit campak. Bagaimana pendapat dari dokter spesialis penyakit dalam mengenai fenomena ini? Mari kita lihat liputannya. Hingga bulan Maret 2026, setidaknya tercatat lebih dari 10.000 suspek kasus campak dengan 8.300 kasus dan 6 kematian. Selain itu, terdapat juga 45 kejadian luar biasa campak di 29 kabupaten kota pada 11 provinsi di Indonesia. Adanya pendapat bahwa campak hanya seling menyerang anak-anak, kerap membuat orang dewasa acuh terhadap hidup sehat dan pencegahan campak itu sendiri. Campak itu adalah satu jenis infeksi disebabkan oleh virus measles. Jadi dia bisa menyerang anak dan orang dewasa. Memang lebih banyak kasusnya pada anak-anak dibandingkan orang dewasa. Tetapi pada orang dewasa, terutama orang-orang yang rentan, yang imunokompromis, yang status kesehatannya kurang baik, itu kadang-kadang bisa menjadi berat gejalanya. Pencegahannya bagaimana? Pencegahan pada kasus campak, umumnya kalau pencegahan yang primer adalah sebelum kita kena, kita harus punya imun sistem dulu, yaitu dengan cara pemberian vaksin. Jadi pada anak ada vaksinnya, pada dewasa juga ada. Pemberian vaksin itu biasanya dilakukan 2 kali pemberian untuk menimbulkan antibodi terhadap campak tersebut. Cuma karena vaksin ini bersifat virus yang tidak aktif, biasanya tidak dianjurkan pemberian pada kasus-kasus orang yang imunokompromis atau kondisi imunnya lagi jelek seperti HIV, AIDS, itu nggak bisa karena takutnya pasca pemberian vaksin bukannya dia ini malah dia jadi sakit. Nah, sahabat Premier, kita beralih ke berita selanjutnya. Nah, biasanya nih, penyakit yang terjadi saat tidur sering dikaitkan dengan masalah jantung, diabetes, stroke, ataupun masalah saraf lainnya. Nah, sahabat Premier, ada satu penyakit lagi nih yang bisa terjadi ketika kita tidur, yaitu sleep apnea. Apa itu sleep apnea? Yuk kita simak liputannya. Banyak orang tidak sadar, seseorang bisa berhenti bernapas saat tidur. Kondisi ini dikenal sebagai sleep apnea, gangguan tidur yang menyebabkan napas terhenti berulang kali saat seseorang terlelap. Penderita sering mengalami dengkuran keras, terbangun tiba-tiba, hingga rasa lelah berlebihan di siang hari. Jika tidak ditangani, sleep apnea dapat meningkatkan risiko penyakit serius seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung, hingga stroke. Sleep apnea itu adalah kondisi di mana seseorang itu mengalami henti nafas berulang saat tidur. Gejala utamanya tuh ngoroknya tuh nggak biasa, volumenya kenceng, ada jeda antar ngoroknya, dan bangun nggak segar. Dan yang paling parah bisa mempengaruhi aktivitas sehari-harinya, jadi pasiennya sering mengalami mengantuk berlebihan di siang hari hingga sampai tertidur atau microsleep. Penanganannya nanti kita harus diagnosis dulu. Diagnosisnya adalah dengan sleep study. Sleep study itu nanti kita akan periksa saat tidur, kemudian nanti kita bisa melihat parameter nafasnya. Kalau misalnya emang terbukti ada, nanti dilihat derajatnya ringan, sedang atau berat. Kalau misalnya sedang atau berat, mungkin nanti ya harus dipasang alat namanya CPAP untuk membantu nafas saat tidur. Penting banget untuk didiagnosis, kenapa? Karena bisa mempengaruhi kesehatan kita secara umum. Sahabat Premier, gemar bermain padel. Belakangan ini padel di Indonesia sudah menjadi tren olahraga dan juga gaya hidup urban.
Olahraga ini memadukan tenis dan juga squash dan sangat digemari masyarakat karena mudah dipelajari dan juga intens dalam membakar kalori. Akan tetapi, tahukah sahabat Premier, jika melakukan kesalahan teknik ataupun gerak olahraga padel dapat menimbulkan cedera yang bernama tennis elbow injury. Gejala yang khas dari cedera ini adalah rasa sakit yang dirasakan pada bagian siku. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tennis elbow injury, yuk mari kita simak informasi berikut ini. Nah, itu sebenarnya adalah peradangan pada otot ekstensor nih di sebelah sini. Ini sebenarnya dipakai untuk nahan kalau misal backhand biasanya ya, kalau misal di tenis. Nah, karena terlalu sering dia mendapat tekanan, mendapat beban, menahan, ototnya sendiri belum kuat, akhirnya dia lama-lama radang karena tegang terus tuh. Nah, gimana cara mengatasinya? Salah satunya adalah adjust di pegangannya, kemudian adjust tekniknya, dan juga yang pastinya adjust di frekuensi mainnya dan juga intensitasnya. Karena pada dasarnya itu terjadi karena ototnya belum siap. Oke, kalau misal mau tahu gimana cara selanjutnya untuk latihannya, detailnya, bisa sih hubungi kita di Premier Bintaro. Jadi kita aturkan yang sesuai dengan porsinya, bawa juga raketnya, kita lihat gripnya, kita adjust juga itu semua. Sahabat Premier, demikian perjumpaan kita kali ini. Sampai berjumpa lagi di episode Premier Today selanjutnya, tentunya dengan fakta-fakta kesehatan menarik lainnya. Saya Catherine, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.